Jadi begini, kita tiap tahun melaksanakan tes urin. Tahun tahun 2015 itu ada 4 SKPD yang kita tes. Pertama itu Satpol PP, kemudian perhubungan, Satpol PP, satunya sekretariat. Nah, itu yang kita tes. Jadi tiap tahun kita adakan tes urin itu sebagai upaya pembinaan secara berkala. Nah, yang kita temui beberapa yang positif itu pertama kita lakukan tindakan mutasi untuk memisahkan mereka yang terkomplot di dalamnya itu, kemudian kita rehabilitasi. Nah, rehabilitasi di sini di Samarinda kan tidak menampung banyak ya, jadi mereka itu ada yang dirawat inap, ada yang rawat jalan gitu. Nah, yang rawat jalan ini ada beberapa, ada 6 orang ya yang kita sudah sampaikan ke BNN itu untuk dirawat jalan yang 6 orang. Itu pembinaan yang secara berkala. Nah, kalau yang sudah diproses itu proses hukum yang sudah diberhentikan ini berapa orang? Yang sudah kita berhentikan 2 orang. Yang dalam proses pemberhentian itu 5 orang, tambah 1 ini yang akan kita akan proses. Jadi begini, khusus kasus narkoba, kalau Undang-Undang 43 dulu, apabila menggunakan narkoba tertangkap seperti itu ya, itu ancamannya saja di atas 2 tahun dia langsung diberhentikan. Itu Undang-Undang 43. Di atas 4 tahun ya, ancamannya di atas 4 tahun itu sudah langsung diberhentikan. Jadi dulu kami CPNS saja yang terbukti menggunakan narkoba langsung diberhentikan karena Undang-Undang 43 itu dasarnya. Nah, begitu sekarang ini Undang-Undang 43 itu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Di dalam undang-undang ini tentang pemberhentian pegawai, ya, apabila seorang pegawai itu terkena hukuman kriminal, dilihat dari keputusannya ya, jumlah putusannya. Jadi kalau putusannya itu misalnya di atas 2 tahun baru bisa diberhentikan. Kalau dia di bawah 2 tahun dia tidak bisa diberhentikan. Nah, termasuk pengguna narkoba. Tetapi beberapa orang yang terkena kasus narkoba, biarpun di bawah 2 tahun, kami akan ajukan pemberhentian. Ini nanti kita akan berhentikan sementara. Ya, diberhentikan sementara itu pegawai yang tertangkap dalam kasus apapun itu selama dia menjalani proses hukum seperti pemeriksaan, dia akan kita berhentikan sementara dari jabatan organiknya. Jadi kalau dia sekarang ini verifikator ya, sekarang dia jabatannya, maka dia melepaskan jabatan itu. Jadi konsekuensinya gajinya dia dapat 50%. Setelah nanti ikrah, kita lihat putusannya. Kalau dia di atas 2 tahun langsung kita berhentikan. Kalau dia di bawah 2 tahun, dia mengalami proses pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau misalnya kasus narkoba, kalau kata Pak Wali berhentikan, ya diberhentikan walaupun di bawah 2 tahun. Nah, tapi dia boleh mengajukan banding. Karena pegawai kan memiliki hak untuk banding. Kalau dia misalnya kan harus di atas 2 tahun baru diberhentikan gitu kan. Nah, itu Bapak nanti yang memutuskan. Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, BK Jakarta. Nah, jadi Bapak ini nanti yang memutuskan dia diberhentikan atau tidak. Tapi kalau dia di bawah 2 tahun dia diberhentikan wali kota, dia bisa banding. Karena keputusan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu harus di atas 2 tahun baru bisa diberhentikan. Tapi yang jelas pasti ada setiap tahun. Saya menangani kasus narkoba itu sejak saya di Badan Narkotika. Sejak tahun 2008, 2009, 2010, sebelum saya di BKD kan di Badan Narkotika dulu. Itu sudah sering kami memberhentikan pegawai. Yang CPNS saja kita tes urin positif langsung kita berhentikan. Tahun 2008 itu 2009 saya memberhentikan 8 orang CPNS. Sampai sekarang pun seperti itu. Apabila CPNS terbukti menggunakan narkoba, langsung kita berhentikan. Karena CPNS itu kan baru calon, bukan BNS. Jadi kalau dia terlibat saja langsung kita berhentikan. Positif saja dia langsung kita berhentikan. Nah, tetapi positifnya penggunaan narkoba itu begitu dia kita tes dengan tester itu ya, itu kan belum menjamin bahwa dia menggunakan narkoba. Jadi itu harus ada proses lanjutan, pemeriksaan lanjutan di lab forensik di Surabaya gitu. Kalau di sana dia membuktikan bahwa dia menggunakan
narkoba, ya pasti diberhentikan. Nggak sampai jadi PNS dia langsung kita berhenti. Kita rutin itu tes urin. Nah ini sebenarnya yang kita harapkan adalah pengawasan dari atasan langsungnya. Penggunaan narkoba itu bisa kelihatan apabila di kantor itu sudah perubahan fisik, perubahan perilaku itu pasti kelihatan kok. Nah harusnya pengawasan. Nah ini yang ingin saya sampaikan, ini yang penting. Ini tadi pesan Bapak Wali Kota melalui SMS karena beliau sedang berada di luar kota. Beliau meminta diproses sesuai ketentuan aparatur sipil negara dan menjadi perhatian di seluruh pejabat dan pegawai Pemkot untuk menghindari narkoba. Karena ketentuannya bisa fatal sampai dengan pemberhentian. Beliau komitmen, artinya setiap pegawai yang menggunakan narkoba berhentikan. Kita menghormati dan mendukung tindakan kepolisian untuk mencegah hal serupa bisa meluaskan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Saya prihatin atas kejadian ini. Sampaikan kepada media, itu pesan beliau. Terima kasih.